Keluarga Mas Indonesia, setelah kita berdiskusi lewat acara Anda Tanya Antam Menjawab di episode yang pertama, sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan lagi di episode yang kedua. Spesial yang ada di episode kedua ini pertanyaannya lebih menggigit teman-teman ya. Luar biasa nih, berarti keingintahuannya teman-teman terhadap Antam Logam Mulia semakin tinggi. Masih didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Iwan Dahlan. Tepuk tangan dong ya. Beliau Vice President Precious Metal Sales and Marketing. Betul Pak ya? Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Barangkali sebelumnya Pak Iwan ada yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia? Ya, Mas Heru, memang acara ini kita adakan untuk lebih mengenalkan masyarakat terhadap guna dari emas. Jadi masyarakat supaya lebih melek emas sebagai tabungan dan sebagai investasi. Ya. Harapannya ke depan masyarakat bisa lebih tahu menjaga asetnya, dan tentu juga zamannya COVID sekarang menjaga kesehatan. Mungkin itu dari saya. Baik, oke, makasih Pak Iwan Dahlan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama dari Bang Irfan Dinata Bengkulu. Halo Bang Irfan, apa kabar? Pertanyaannya kita munculkan di episode yang kedua. Pak Iwan, kenapa Antam, khususnya Antam Logam Mulia nih Pak, sampai saat ini belum bekerja sama dengan marketplace atau membuat akun official di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee gitu. Padahal peluang bisnis sangat baik. Kira-kira begitulah Pak. Jadi harapannya kalau Antam buka toko di marketplace, ini bisa mengcover daerah-daerah yang belum ada butik Antam. Gimana Pak ya? Terima kasih. Siapa? Pak Irfan. Pak Irfan dari Bengkulu. Ya. Terima kasih masukannya. Ya. Gitu, dan sarannya ya. Ya. Memang saat ini kami untuk ke masyarakat kita memiliki channel untuk kanal penjualan dari www.logamulia.com. Ini memang sudah banyak yang menyampaikan kepada kami mengenai juga Logam Mulia masuk sebagai marketplace. Jadi kita terima masukannya. Semoga doain. Oh ya. Kami bisa jadi muncul di marketplace. Oh gitu ya. Waduh, ini berita gembira. Baik, berikutnya Pak Iwan yang kedua dari Mbak Aisyah nih Pak, Jawa Tengah. Kapan ya kira-kira Antam Official ngeluarin aplikasi sendiri di Play Store? Wah, Gimana Pak? ini pertanyaan Mbak Aisyah menarik. Dua pertanyaan pertama semuanya masukan semua. Emang udah dipilih Pak? Yang spesial kan tadi saya bilang episode kedua nih spesial gimana? Jadi memang untuk aplikasi ya sama kita terima juga masukan. Oh gitu. Gitu kan. Doakan dalam waktu dekat juga kita bisa memiliki aplikasi untuk penjualan online. Kita memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita selalu mencoba untuk lebih dekat ke masyarakat, ke partner kita dengan memberikan kemudahan. Salah satunya memang yang sudah kami rencanakan adalah aplikasi. Kapannya? Tunggu tanggal mainnya. Waduh, tunggu tanggal mainnya guys. Jadi memang aplikasi itu Pak diharapkan kalau dari Mbak Aisyah ini, kalau update harga muncul notifnya. Oke. Jadi Itu masukannya bagus. Nah, ting ting ting, atau apalagi kalau ada promo kan, ting promo. Oh, gitu. Bisa gercep katanya. Ini harga lagi turun, bunyi. Harga naik, harus bunyi juga. Harga naik itu silent. Terima kasih masukannya, Pak Isa. Yang ketiga dari wanita juga Pak, sekarang lebih beragam nih Pak. Dari Riau, namanya Mbak Ulan. Mbak Ulan nanya, Mbak Ulan ini baru bergabung menjadi member salah satu perusahaan emas yang sumbernya juga dari Antam. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara memperkenalkan produk Antam pada masyarakat sekitar agar mereka percaya bahwa emas itu asli? Waduh, gitu Pak, Ya. kira-kira.
Terima kasih Mbak Bulan. Dari Riau. Nah, berarti Mbak Bulan udah mengetahui produk logam mulia Antam. Udah. Jadi memang bagaimana menyebarkan informasi mengenai produk logam mulia Antam, pertama tentu seperti saat ini kita lakukan, kita tentu harus edukasi ke masyarakat apa sih gunanya emas, gitu kan. Untuk tabungan, menabung, lindung nilai. Kemudian kedua kan investasi. Kedua tentu ini yang paling penting, mengetahui siapa pembuatnya. Waduh. Yang lebih berat lagi bisa disebut adalah ya benar. Kalau biasanya kalau orang nanya emas pasti tanyanya yang jamin siapa sih? Wah, Yang jamin siapa? Karena kan emas kalau dibeli harus ada yang kalau dibeli harus dijual lagi, harus ada yang mau dong beli. Betul. Jadi sebenarnya Mbak Ulan bisa mengetahui tentang Antam di www.antam.com secara perusahaan. Logam mulia ini adalah unit bisnis dari PT Antam yang merupakan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan (MIND). Bisa dilihat di www.antam.com, di mana di sana bisa kelihatan bahwa Antam adalah suatu perusahaan yang terbuka. Kemudian logam mulia sendiri bisa dilihat di www.logammulia.com. Jadi dia tanya meyakinkan masyarakat emas itu asli atau enggak. Oke. Selain dari scan, kira-kira gimana tuh? Ini Mas Antam Pak ya? Kalau emas Antam ya, kalau emas yang kemasan klasik, gimana tuh Pak? itu kan bisa di ini ya. Kalau emas sendiri kan pertama dia lunak, ini kan ditembak ke apa dengan magnet harus. Ditempelin. Emas itu kan bukan magnetik kan. Kalau ditempel ke magnet dia harus Tidak. Oke. Yang paling gampang sebenarnya datang ke butik. Nah, datang ke butik bawa emasnya, tanya ke butik emas logam mulia asli apa enggak. Kalau yang sertifikat yang kemasan baru bisa dipakai CertiI, cek apakah asli apa enggak, nanti muncul di aplikasinya. Itu cara untuk melihat keaslian dari emasnya logam mulia. Iya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat di sesi yang pertama dari Mas Adi Siswanto dari Bali nih Pak. Siswanto. Mas Adi. Adi Siswanto dari Bali. Jadi bukan Mas ya, Beli. Nah, Beli Adi. Halo Mas Adi, di Bali bertanya Pak Iwan ini terkait produk brankas. Apa keunggulan produk brankas Antam dibandingkan kalau kita nyimpan sendiri di rumah atau dengan layanan simpanan seperti safe deposit box? Nah, gimana Pak? Beli Adi. Bali. Jadi memang yang pertama kali dijelaskan mengenai produk brankas Antam adalah produk brankas ini pada dasarnya membeli secara online, kemudian emasnya disimpan dititip di Antam. Jadi belinya online nih. Jadi ketika pembeli Beli Adi ini mau berlangganan atau menjadi membership brankas, karena memang program brankas ini harus jadi membership dulu. Jadi ke butik di Bali ada, butik di Bali dia datang ke butik, kemudian daftar sebagai member, kemudian beli online. Dia bisa membeli tuh di mana aja, dia bisa beli kan. Kalau online mau di rumah, lagi di kantor gitu, beli secara online sesuai dengan kepingan yang dimiliki oleh Antam ini, mulai dari 1 sampai 1 kilo. Kemudian emasnya kita simpan. Itu akan berbeda dengan SDB. Kalau SDB kan memang diambil emas fisiknya, kemudian disimpan di SDB. Kalau ini memang dia dengan tarik fisiknya. Kelebihannya adalah kalau membeli emas brankas pada dasarnya lebih murah dibanding ketika membeli fisik. Karena memang fisiknya dalam belum dicetak. Tapi jangan khawatir. Kelebihannya adalah Antam memfisikkan
Jadi semuanya. Jadi semua punya customer kita visikan di Pulau Gadung. Karena memang Antam ini adalah perusahaan tambang, di mana salah satunya adalah komoditas emas. Ini kita punya tambang emas, kita punya pabrik pengolahan dan pemurniannya di Logam Mulia Pulau Gadung, dan kita punya retailnya. Memang kita simpan di Pulau Gadung. Jadi itulah kelebihannya. Ketika dijual, ketika lagi butuh akhirnya saya mau jual atau mau liquid, ada dua sebenarnya opsinya. Gimana tuh? Satu, si pembeli BAD misalnya bisa ambil fisiknya. Oh, datang ke butik dulu. Datang ke butik, kita fisik. Butik mana aja? Butik mana aja. Jadi tinggal pesan misalnya udah beli 1 gram hari ini, besok 10 gram, total jadi 100 gram. Terus suatu kali, saya mau ambil fisiknya. 10 gram. Dibanding dia beli setiap kali dia mau beli datang ke butik kan, ini datang cukup sekali aja. Mau ambil 10 gram, ya udah 10 gram bisa di butik, dia ambil butik. Atau bisa juga langsung transfer ke rekening yang terdaftar. Jadi ini sangat efisien. Jadi memang kelebihannya luar biasa. Spesial di era pandemi seperti ini dan era teknologi kan. Betul. Jadi beli Adi langsung aja ke Bali. Pertanyaan yang kelima di sesi yang pertama ini adalah dari Mas Pambudi Surya, Jawa Timur. Simpel nih Pak Iwan. Di era transaksi digital, bagaimana strategi Antam hingga 5 tahun ke depan dalam memberikan kemudahan Anda untuk bertransaksi secara digital? Wah, luar biasa 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, ini mungkin pertama memang saat ini, apalagi di masa pandemi, kita coba untuk memperkuat kanal penjualan online kita melalui ridho.com, juga di Brankas LM. Jadi kita terus memperkuat, kemudian juga sistemnya kita terus kita update. Ke depan memang seperti tadi disampaikan pertanyaan yang kedua, kan gitu kan, bahwa tunggu tanggal mainnya, bahwa ada aplikasinya, ada rencana untuk mengembangkan, sehingga customer nanti dapat fitur yang lebih user friendly. Iya, aksesnya lebih mudah ya. Dalam 5 tahun ke depan kami harap memang tentu kita akan selalu mencoba untuk lebih dekat ke masyarakat tentang sumbernya kita. Di masyarakat juga bisa lebih mudah transaksi ya. Nabung. Nah, gitu kan. Karena saya kalau tanya, saya sekarang pertamanya menabung. Menabung. Keduanya investasi adalah bonusnya. Wah. Gitu.